Dalam masyarakat modern, kita mungkin tidak memiliki banyak barang, tetapi internet benar-benar sangat diperlukan. Sejak tahun lalu, sistem kabel bawah laut Vietnam telah menua. Di antara 5 kabel bawah laut internasional Vietnam, 3 kabel utama telah rusak, menyebabkan kecepatan transmisi jaringan antara Vietnam dan negara-negara asing menjadi sangat lambat, dan terkadang bahkan tidak dapat terhubung sama sekali. Menanggapi keadaan darurat ini, Vietnam mulai membahas solusi dan rencana untuk membangun lebih banyak kabel bawah laut. Sejauh yang saya ketahui, Vietnam telah menjelaskan kali ini bahwa mereka berharap perusahaan pemasangan kabel Tiongkok dapat berpartisipasi dalam penawaran untuk membantu mereka memasang 10 kabel baru pada tahun 2030. Namun, begitu berita ini keluar, Amerika Serikat tampak sedikit tidak senang. Sejak Januari 2024, Amerika Serikat telah mengadakan setidaknya 6 pembicaraan dengan Vietnam tentang masalah kabel, dan bahkan ada rumor bahwa Amerika Serikat mengancam Vietnam untuk mengecualikan perusahaan Tiongkok dari rencana mereka. Jadi, pertanyaannya adalah, mengapa Vietnam sangat ingin Cina membantu membangun kabel-kabel ini? Dan di bawah tekanan Amerika Serikat, apakah Vietnam akan tetap pada keputusannya atau berkompromi? Meskipun kita terbiasa menjelajahi internet melalui Wi-Fi, 4G, dan bahkan 5G setiap hari, sinyal-sinyal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kabel-kabel yang diletakkan di laut dalam. Sebagian besar transmisi data internasional di dunia harus melalui kabel-kabel bawah laut ini. Dengan mengandalkan kabel-kabel bawah laut ini, transmisi data jarak jauh dan berkecepatan tinggi tercapai, menghubungkan semua bagian dunia dengan cepat. Namun, Vietnam telah menghadapi masalah besar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu masalah penuaan kabel bawah laut yang telah kami sebutkan sebelumnya. Diketahui bahwa koneksi jaringan Vietnam dengan dunia luar terutama bergantung pada 5 kabel bawah laut. Namun, kabel-kabel ini telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, dan jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan jaringan Vietnam yang terus meningkat. Sejak 2023, kabel bawah laut internasional Vietnam sering kali rusak. Pada bulan Juni tahun ini, 3 dari 5 kabel rusak pada saat yang sama, yang secara langsung menyebabkan penurunan serius dalam kecepatan koneksi internet internasional Vietnam dan bahkan pemutusan total. Banyak orang melaporkan bahwa mengunjungi situs web lokal masih oke, tetapi begitu ingin membuka halaman web asing, butuh waktu 20 detik atau bahkan lebih lama untuk menunggu halaman dimuat. Menghadapi kesulitan berat seperti itu, prioritas pemerintah Vietnam saat ini adalah memajukan pembangunan infrastruktur kabel bawah laut sesegera mungkin. Namun, karena sebagian besar proyek kabel sebelumnya dikerjakan oleh perusahaan asing, Vietnam sendiri tidak memiliki cukup cadangan teknis untuk menyelesaikan proyek rumit tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, Vietnam memutuskan untuk mencari bantuan dari komunitas internasional, dengan harapan beberapa negara akan berpartisipasi dalam tender dan membantu mereka menyelesaikan proyek penting ini. Namun, tahukah Anda, proyek kabel bawah laut selalu dianggap sebagai salah satu proyek infrastruktur paling sulit di dunia, dan tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memasang kabel bawah laut. Di seluruh dunia, negara-negara yang terlibat dalam proyek semacam itu adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Jepang, Jerman, dan Rusia. Kali ini, pemerintah Vietnam sangat ingin bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Jadi mengapa, di antara sekian banyak negara, Vietnam lebih menyukai perusahaan Tiongkok? Sejauh yang saya ketahui, Vietnam memilih perusahaan Tiongkok karena 2 alasan utama. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Vietnam. Karena kedua negara bekerja sama lebih erat di bidang ekonomi dan teknologi, kebutuhan akan transmisi data pun meningkat. Selain itu, perusahaan Tiongkok memiliki teknologi yang kuat dan pengalaman yang luas dalam membangun kabel bawah laut, yang memberikan layanan yang andal dan berkualitas tinggi. Ini merupakan pilihan yang bagus bagi Vietnam, yang perlu meningkatkan infrastruktur jaringannya dengan cepat. Selain itu, mereka menonjol dibandingkan dengan pesaing lainnya. Perusahaan Tiongkok juga lebih kompetitif dalam menawar harga. Dikatakan bahwa tawaran Tiongkok sekitar 8% lebih murah daripada perusahaan di negara lain.
Bagi Vietnam yang memiliki anggaran terbatas dan sangat perlu menyelesaikan masalah jaringan, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan langka. Menurut rencana, setelah kerja sama ini dirampungkan, Tiongkok akan membantu Vietnam membuka setidaknya 10 kabel bawah laut baru pada tahun 2030 bersama dengan 5 kabel yang sudah ada. Menurut rencana, Vietnam pertama-tama akan mengaktifkan 4 kabel baru pada tahun 2027, dan tujuan mereka adalah untuk terus menggunakan Singapura, Hong Kong, Tiongkok, dan Jepang sebagai hub koneksi digital utama untuk lebih meningkatkan efisiensi transmisi data internasional. Pada tahap kedua berikutnya, diharapkan dari tahun 2028 hingga 2030, 6 kabel yang tersisa akan digunakan secara bertahap, sehingga memperluas kapasitas jaringan Vietnam secara signifikan. Perlu dicatat bahwa 90% dari kapasitas jaringan yang baru ditambahkan akan terhubung ke pusat-pusat digital di Asia, sementara sisanya akan terhubung ke Eropa dan Amerika. Vietnam juga telah menetapkan tujuan jangka panjang dan berencana untuk menyelesaikan tahap ketiga pada tahun 2035 untuk menjadi pusat digital dunia. Melalui serangkaian langkah ini, Vietnam tidak hanya dapat mengembangkan pusat data lokal, tetapi juga membangun platform layanan yang lengkap untuk transformasi digital negara tersebut secara luas. Namun, sungguh membingungkan bahwa sejak Vietnam menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, Amerika Serikat sangat menentang kerjasama ini. Jadi, apa yang terjadi di balik layar? Faktanya, Amerika Serikat mulai merencanakan sejak awal tahun 2020 untuk melemahkan pengaruh Tiongkok dalam industri kabel bawah laut. Untuk mencapai tujuan ini, Amerika Serikat secara aktif bekerja sama dengan beberapa negara Eropa untuk merumuskan aturan baru dalam industri kabel, untuk secara tegas mengecualikan perusahaan dan pemasok Tiongkok. Secara khusus, rencana Amerika Serikat adalah bahwa dalam semua proyek kabel bawah laut di masa mendatang, selama pemasok Tiongkok terlibat, baik itu teknologi maupun material, mereka harus dikecualikan. Dengan cara ini, Amerika Serikat mencoba menciptakan aliansi industri kabel yang independen untuk memastikan tidak ada elemen Tiongkok di seluruh rantai industri. Namun, perkembangannya tidak persis seperti yang diharapkan Amerika Serikat. Data menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, perusahaan kabel bawah laut Tiongkok telah berkembang pesat, terutama di kawasan seperti Asia Tenggara dan Amerika Latin, dan telah membuat kemajuan yang besar. Diperkirakan bahwa perusahaan Tiongkok akan melakukan sekitar 45% dari pesanan kabel bawah laut dunia antara tahun 2023 dan 2028. Ini berarti bahwa Tiongkok telah menjadi kekuatan penting di pasar kabel bawah laut dunia, yang tidak diragukan lagi merupakan perkembangan yang tidak terduga bagi Amerika Serikat. Di antara mereka, Huawei Communication adalah salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di pasar kabel bawah laut dan merupakan target kerjasama yang direncanakan Vietnam kali ini. Perlu disebutkan bahwa pendahulu Huawei Communication adalah Huawei Marine Network yang terkenal. Pada awal tahun 2018, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada Huawei dengan dalih keamanan nasional. Di bawah tekanan, Huawei menjual bisnis jaringan lautnya ke Hengtong Optics pada tahun 2019, dan kemudian berganti nama menjadi Huawei Communication. Meskipun Huawei Communication tidak lagi berafiliasi dengan Huawei, Amerika Serikat masih mengejarnya dalam kerjasama dengan Vietnam ini dan terus menekan perusahaan Tiongkok ini. Selain itu, Amerika Serikat telah mengirim pejabat dan perwakilan perusahaan untuk menghubungi Vietnam dengan menggunakan keamanan nasional sebagai alasan untuk menghalangi kerjasama antara Tiongkok dan Vietnam. Sejak Januari 2024, Amerika Serikat telah mengadakan setidaknya 6 pembicaraan dengan Vietnam mengenai masalah kabel bawah laut, untuk mengecualikan perusahaan Tiongkok dari rencana pembangunan kabel Vietnam. Amerika Serikat telah mencoba membangun jaringan data dunia yang didominasi olehnya dan menempatkan negara lain ke dalam apa yang disebut kandang data. Hal ini juga menjelaskan mengapa Amerika Serikat sangat khawatir keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam proyek kabel bawah laut Vietnam.
Karena begitu perusahaan Tiongkok mengendalikan proyek ini, pengaruh Tiongkok di bidang transmisi data global pasti akan meluas lebih jauh, yang akan menjadi kesulitan besar bagi Amerika Serikat. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang dalam Vietnam mengungkapkan bahwa pejabat Amerika Serikat secara implisit mengancam bahwa jika Vietnam bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok, maka perusahaan Amerika akan mengurangi investasi mereka di Vietnam. Jelas bahwa Amerika Serikat menggunakan berbagai cara untuk menekan Vietnam untuk mencegah perusahaan Tiongkok berpartisipasi. Namun, terlepas dari ancaman ini, Vietnam tidak mudah berkompromi. Meskipun mitra proyek belum ditetapkan, pejabat Vietnam telah menyatakan secara terbuka, "Kami tidak akan menghentikan kerjasama dengan perusahaan Tiongkok karena tekanan dari Amerika Serikat." Jika Vietnam memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok, itu berarti mereka akan mengambil risiko mengabaikan tuntutan Amerika Serikat yang dapat menyebabkan sanksi atau bentuk pembalasan ekonomi lainnya dari Amerika Serikat. Dengan cara ini, Vietnam terperangkap dalam situasi yang sangat rumit. Di sisi lain, dalam pembangunan kabel bawah laut, mereka juga berharap untuk mendapatkan teknologi yang paling canggih, dan Tiongkok jelas memiliki kondisi ini. Oleh karena itu, apakah mengecualikan perusahaan Tiongkok atau mengabaikan peringatan Amerika Serikat, Vietnam akan menghadapi dilema yang sangat sulit. Jadi, apa pendapat Anda tentang situasi ini? Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.